Terkait penanganan bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah Sukabumi dan Cianjur, Jawa Barat, kami akan membahasnya bersama Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kapus Datinkom Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Abdul Muhari. Pak Aam, hingga pagi ini seperti apa kerusakan akibat banjir dan longsor di dua kabupaten yaitu di Sukabumi dan Cianjur? Baik, dari data yang kami dapatkan, update per pagi tadi pukul 6.00, memang kemarin kita masih tim baik itu BNPB, TNI Polri, SAR, dan juga tim reaksi cepatnya BNPB itu agak kesulitan untuk memasuki langsung daerah terdampak karena kondisi masih tidak kondusif untuk kita melakukan pendataan awal. Seiring dengan berhentinya hujan sore hingga malam dan pagi hari ini cuaca cukup kondusif. Uh, Tim reaksi cepat BNPB yang dipimpin Deputi 3 Tanggap Darurat bersama PJ Gubernur Jawa Barat saat ini sudah di lokasi dan tadi disampaikan akan kebutuhan logistik dan seterusnya. Itu sebenarnya untuk logistik sudah standby di dua kabupaten ini karena minggu lalu hari Senin kita baru saja melakukan rakor kesiapsiagaan kabupaten kota seprovinsi Jawa Barat, Mbak Marcel. Jadi pada saat itu juga diberikan secara langsung dukungan dana operasional kedaruratan serta logistik dasar seperti makanan siap saji dan hal-hal lain yang terkait dengan operasional kedaruratan. Tapi memang seperti disampaikan oleh BMKG bahwa potensi cuaca itu masih akan terus ada peningkatan intensitas curah hujan. Yang perlu kita perhatikan bahwa kita tahu cuaca tidak kondusif intensitas hujan tinggi, maka pada kondisi seperti ini memang kita harus mengaktifasi mungkin apakah itu disebut siskambling kebencanaan, ronda kebencanaan. Jadi pada saat intensitas hujan sudah berlangsung menerus lebih dari 1 jam, 2 jam, kita harus benar-benar melihat kondisi debit air di sungai. Karena kita tidak tahu, terkadang peningkatan debit sungai ini terjadi sangat cepat karena hujan di hulu sudah berlangsung lama, tiba-tiba meluap. Ini yang terjadi di Sungai Cikaso dan Cimandiri di Sukabumi. Untuk saat ini, korban jiwa yang terdata di BNPB untuk Cianjur itu ada 2 orang akibat longsor dan Sukabumi 1 orang juga akibat longsor. Untuk banjir sendiri, kita masih melakukan pendataan. Kita tahu ada dari video-video amatir, ada mobil yang terseret arus, ada mobil yang gagal menyeberang. Ini status dari penumpang mobil tersebut masih kita coba cari dan identifikasi di lapangan, dan kita harapkan pekerjaan tim SAR di lapangan pada hari ini akan kondusif karena cuaca mendukung, Mbak Marcel. Baik, sudah ada 2 korban jiwa dilaporkan di Cianjur dan 1 korban jiwa di Sukabumi ya. Pak Aam, kalau untuk korban keseluruhan yang terdampak ini ada berapa kakak atau berapa jiwa akibat banjir, longsor maupun tanah bergerak di Sukabumi dan Cianjur? Untuk Sukabumi, data kami per tadi malam itu baru dilaporkan 103 kakak. Ini tentu saja masih dinamis, tetapi kita harapkan dengan mulai surutnya banjir dan hujan sudah reda, kita harapkan jumlah kakak terdampak ini tentu saja menurun. Karena pada saat kemarin rumah tidak bisa diakses, mereka harus keluar rumah terlebih dahulu, menginap atau tinggal sementara di kecamatan dan pendopo bupati. Ini data yang kita terima per tadi malam itu sekitar 103 kakak dengan 43 kakaknya harus mengungsi sementara. Nah, ini dengan hari ini sudah cuaca kondusif, tidak hujan, banjir juga sudah surut. Aliran Sungai Cikaso dan Cimandiri meskipun masih tinggi, tetapi tidak meluap lagi. Kita harapkan ini nanti pagi ini tim kita lagi di lapangan, kita akan mendata ulang dan update-nya akan segera kita informasikan. Tetapi kalau melihat kondisi banjir yang sudah turut seperti ini, kita harapkan warga terdampak bisa kembali ke rumah masing-masing sambil melihat kondisi rumah dan lain-lain. Tapi tentu saja tidak menghilangkan aspek-aspek kesiapsiagaan. Sekali lagi tadi juga disampaikan oleh Babinsa bahwa kalau sudah ada informasi kenaikan muka air, ini bisa berlangsung sangat cepat. Jadi kalau ada arahan-arahan dari lapangan untuk meninggalkan rumah untuk sementara,
harap dipatuhi untuk menjaga segala kemungkinan, Mbak Marcel. Baik, sejauh ini apakah ada laporan korban hilang, Pak Aam, dan bagaimana proses pencariannya jika ada? Nah, ini memang kita kalau melihat cukup derasnya arus banjir kemarin, mungkin saja ini ada, tetapi data yang sementara kita terima itu belum terinformasikan dari BPBD ada korban hilang. Nah, untuk itu, pemerintah Kabupaten Sukabumi sudah membuka posko kedaruratan di Pendopo Bupati yang bisa menerima dan menampung jika ada saudara, kerabat, famili yang belum ada kontak sejak kemarin atau tadi malam. Jadi memang kita suspek, kita lihat dari derasnya arus dan banyaknya warga melintas yang mungkin bukan warga sekitar. Karena kalau warga yang memang bermukim di sepanjang bantaran sungai, kita ketahui sudah menyingkir ke tempat yang lebih aman, tetapi ada warga melintas yang memaksakan melintas pada kondisi yang tidak memungkinkan. Nah, ini pagi ini dengan kondisi dan situasi di lapangan yang memungkinkan untuk kita melakukan pendataan lebih detail itu akan kita identifikasi, Mbak Marta. Kita harapkan sebelum jam 12 siang ini, hari ini kita sudah mendapatkan gambaran awal mengenai korban-korban yang bisa saja kita suspek terjadi pada saat kemarin itu. Baik, Pak Aam, kami akan kembali ke Anda untuk kita akan lanjutkan perbincangan, terutama apa yang menjadi prioritas pemerintah ketika dua kabupaten ini juga sudah menerapkan tanggap darurat bencana ya. Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan bersama Kapus Datinkom BNPB Pak Abdul Muhari. Pak Aam, saat ini informasi yang kami terima bahwa di dua wilayah Sukabumi dan Cianjur ini sudah diterapkan status tanggap darurat bencana. Selama berapa hari ke depan, Pak, dan apa fokusnya? Baik, sebenarnya 20 kabupaten kota se-Jawa Barat itu sudah menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi basah dari dari pertengahan bulan November sampai akhir bulan Mei, Mbak Marcel. Dan baru Senin minggu lalu, sekali lagi kita baru saja melaksanakan rapat koordinasi kesiapsiagaan di mana kita sudah memberikan dukungan logistik dan anggaran, tetapi memang kondisi bencananya kadang-kadang dinamis. Dan untuk tanggap darurat ini, prioritas kita sebenarnya ada dua. Jadi ketika sudah ditetapkan siaga darurat, itu pemerintah daerah bisa mengakses dukungan dari pemerintah pusat. Pada saat tanggap darurat, ada dua fokus yang kita akan lakukan dalam 1 minggu hingga 14. Jadi tanggap darurat ini 7 hingga 14 hari. Untuk Cianjur dan Sukabumi, kami menerima informasi itu dilaksanakan selama 7 hari. Ini fokusnya adalah pencarian korban dan penanganan warga yang mengungsi. Di samping itu, berjalan juga pemulihan infrastruktur agar akses jalan bisa kemudian dipulihkan. Tetapi fokus utama ada di pencarian korban dan penanganan warga terdampak. Untuk pencarian korban, kami juga kemarin berkoordinasi dengan Kakansar Jawa Barat. Itu untuk Sukabumi sudah ditemukan satu jasad, tetapi masih dalam proses identifikasi. Jadi apakah suspek Ibu Emah tadi berusia 50 tahun atau tidak, kami masih menunggu hasil identifikasi dari tim SAR. Tetapi juga masih dilihat kemungkinan karena longsor itu tidak hanya berdampak pada rumah yang bersangkutan, tetapi juga 3 rumah di sekitarnya. Apakah ada orang yang ada dalam rumah pada saat itu atau tidak, itu masih ditunggu konfirmasinya dari warga sekitar. Untuk penanganan pengungsi, saat ini seperti kami sampaikan, yang terdata di kantor kecamatan terdampak, jadi untuk banjir itu ada 19 kecamatan terdampak. Untuk tanah longsor itu ada 7 kecamatan terdampak. Untuk cuaca ekstrim itu ada 8 kecamatan terdampak. Dan tanah bergerak ada 4 kecamatan terdampak. Jadi cukup banyak. Nah, ini masih kita data ulang karena sekali lagi kondisinya mungkin di hari ini berbeda dengan tadi malam. Apakah jumlahnya masih sama atau berkurang atau bertambah setelah kita lakukan pendataan kerusakan bangunan.
Kita harapkan pagi ini tim di lapangan bisa bekerja efektif karena cuaca mendukung, tetapi yang pasti pada tanggap darurat ini fokusnya itu pencarian dan pertolongan korban dan penanganan warga terdampak, Mbak Marcel. Baik, yang baru saja tadi Pak Aam sebutkan 19 kecamatan ini terdiri dari 19 kecamatan terdampak banjir, 7 kecamatan terdampak longsor, kemudian ada 4 kecamatan terdampak tanah bergerak. Ini di Sukabumi atau Cianjur, Pak? Hanya Sukabumi saja demikian banyaknya. Baik, di Dan ini Sukabumi. titiknya agak tersebar ya. Ada juga 6 kerusakan infrastruktur termasuk kerusakan jembatan, jalan sementara tertutup oleh longsor dan seterusnya. Ini kita juga berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk menurunkan alat berat. Jadi di lapangan saat ini Deputi Darurat dan PJ Gubernur sedang berkoordinasi dan melihat situasi langsung eh, hal-hal apa saja, alat perangkat, apa saja yang kita butuhkan untuk segera mempercepat pemulihan akses, pertolongan pencarian korban, dan penanganan warga terdampak tadi yang menjadi prioritas pada fase tanggap darurat. Baik, dari 19 kecamatan yang terdampak di Sukabumi maupun di Cianjur, apakah masih ada wilayah yang terisolasi dan tidak terjangkau sejauh ini, Pak? Untuk daerah yang terisolasi, sebenarnya mungkin akibat akses jembatan yang terputus ya. Jadi di Sungai Cimandiri itu tadi sampaikan ada satu jembatan terputus, di sepanjang aliran Cikaso juga ada 2 titik akses jalan yang sempat terputus. Pagi ini kami belum menerima update kondisinya seperti apa, tetapi kalau misalkan jembatan yang putus tentu saja butuh waktu untuk pemulihannya atau mengambil jalan memutar dan seterusnya. Ini masih kita lihat kondisi di lapangan ini menjadi fokus pada saat tanggap darurat ini. Kalau misalkan perlu perbaikan jembatan karena merupakan akses utama misalnya, maka kita akan berkoordinasi dengan TNI untuk pemanfaatan jembatan Bali. Untuk sementara misalkan itu cukup cepat bisa dilakukan 1-2 hari bisa selesai sambil menunggu pemulihan jembatannya secara struktur konkret. Dan hal-hal lain tentu saja untuk dukungan logistik masyarakat terdampak, sekali lagi kita akan melakukan pendataan ulang di pagi ini karena kondisi sudah mulai kondusif sehingga benar-benar nanti alat, perangkat, personil, logistik dan seterusnya yang kita turunkan ke lapangan menjawab kebutuhan yang ada di lokasi. Baik. Pak Aam merespons adanya peringatan dini cuaca ekstrim yang sudah diberikan oleh BMKG, bahkan Kepala BMKG menyebutkan yang terjadi saat ini baru fase awal, kemungkinan masih akan ada cuaca ekstrim sampai bulan Maret April tahun depan. Bagaimana kesiapan infrastruktur seperti sungai, kemudian tanggul yang berada khususnya di wilayah Jawa Barat saat ini? Ya, memang untuk merespon, jadi Kepala BMKG sudah menyampaikan ini dalam rapat tingkat menteri yang dilakukan 3 minggu yang lalu, Mbak Marcel. Dan BNPB merespon ini bekerja sama dengan Kementerian PU, kemudian lembaga terkait lainnya, dan juga pemerintah daerah khususnya. Kita sudah menyarankan untuk kabupaten kota yang berpotensi terdampak cuaca ekstrim di beberapa provinsi di Indonesia. Kita tahu minggu lalu Sumut juga 10 kabupaten kota sangat terdampak bencana cuaca ekstrim. Ini segera menetapkan status siaga darurat. Permasalahan utama yang ada di kabupaten kota saat ini sudah masuk akhir tahun. Anggaran kedaruratan itu mungkin sudah sangat tipis ya, karena biasanya di medio Desember ini anggaran sudah habis, sedangkan di awal tahun nanti anggaran belum bisa dipakai. Nah, ini yang kami sudah pertimbangkan sehingga kami menyarankan dan menghimbau kepada pemerintah kabupaten kota untuk menetapkan status siaga darurat. Ini akan membuka pintu bagi pemerintah daerah untuk mengakses dukungan dari pusat. Ini bisa berbentuk alat, perangkat, personil, dan anggaran. Jadi anggaran pemerintah pusat bisa di-drop langsung dalam bentuk dana operasional siap pakai ke daerah kalau daerah menetapkan status siaga darurat. Ini direspon oleh pemerintah kabupaten kota, ada 20 kabupaten kota yang menetapkan status siaga darurat di Jawa Barat saja. Dan ini sudah kita drop dukungannya, ada dana operasional kedaruratan awal itu sebesar 200 juta per kabupaten kota,
beserta dukungan logistik dasar seperti makanan siap saji, perahu karet, dan ada 13 item yang kita drop ke 20 kabupaten kota se-Jawa Barat ini. Tetapi memang yang kita perlukan di lapangan adalah sense of crisis-nya. Ini tadi yang saya sampaikan bahwa kalau hujannya sudah menerus lebih dari 1 jam, apalagi di Sukabumi ini lebih dari 1 hari, maka masyarakat agar memperhatikan himbauan-himbauan yang dilakukan oleh Babinsa dan Babin Kaptimas setempat. Karena beliau-beliau ini yang kemudian pada saat hujan itu berpatroli, melihat kondisi sungai, melihat kondisi drainase, kalau tiba-tiba mulai tinggi, kalau dari debit air itu sudah tinggi sampai meluap, itu waktunya akan sangat cepat, tidak akan sampai puluhan menit. Nah, ini yang harus diperhatikan. Masyarakat kami menghimbau kalau memang sudah ada himbauan untuk keluar rumah dulu, evakuasi sementara oleh para aparat TNI Polri, aparat desa, Pol PP, dan seterusnya. Mari sama-sama kita taati, mari sama-sama kita patuhi. Dan satu lagi himbauan kami pada pengguna kendaraan, jangan memaksakan kalau memang kondisinya tidak mungkin. Kita lihat di video amatir kondisi arus sudah sangat deras, ada yang memaksakan tetap menyeberang meskipun mungkin kendaraannya Jeep 4x4 dan seterusnya, tetapi demi keselamatan jiwa mari kita menghindar dulu dari daerah bencana untuk mencegah segala kemungkinan. Mbak Marcel. Ya, menarik kalau bicara soal tadi ya, poin kedua dari Pak Aam, yaitu sense of crisis. Bagaimana masyarakat harus ada rasa kewaspadaan secara proaktif jika kemudian kondisi cuaca ini sudah begitu ekstrim, hujan tadi sudah terjadi lebih dari 1 jam, ini harus lebih meningkatkan kewaspadaan. Tapi mungkin persoalannya Pak Aam, belum, apakah ini sudah merata begitu pengetahuan mitigasi bencana yang dimiliki oleh masyarakat sejauh ini bagaimana? Karena kan sudah memasuki periode akhir tahun, sudah memasuki periode cuaca ekstrim. Bagaimana mengejar agar seluruh masyarakat ini punya sense of crisis yang sama? Memang kalau kita mengharapkan respon kolektif dengan pengetahuan basis knowledge yang sama di tingkat masyarakat itu akan sangat lama, Mbak Marcel. Jadi untuk memotong waktu yang kita butuhkan untuk itu, maka ada kondisi-kondisi kedaruratan yang kemudian para personil yang memang diberikan tugas untuk melihat kondisi sekitar, seperti dalam konteks ini adalah Babinsa, Babin Kaptipmas, Pol PP, aparat desa, itu yang kita harapkan melakukan perintah, dalam artian perintah evakuasi kepada masyarakat. Karena sekali lagi mereka-mereka ini yang ketika hujan kita ada di dalam rumah, ketika hujan kita berlindung, mereka ini keluar. Mereka melihat kemudian situasi sungai, situasi drainase yang kalau misalkan ada potensi meluap, mereka akan berkeliling ke masyarakat untuk segera menginformasikan seperti tadi disampaikan, sudah dilakukan himbauan untuk evakuasi, tetapi mungkin ada 1-2 yang dalam tanda kutip tidak mengindahkan kembali ke rumah, akhirnya terjebak banjir dan seterusnya. Nah, hal-hal seperti ini memang kadang-kadang kita terjebak dalam risk bias namanya. Bias risiko yang kadang mungkin kita melihat, ini mungkin banjirnya nggak akan menghilangkan nyawa, atau mungkin banjirnya tidak akan membahayakan. Padahal kita tidak tahu apa yang kondisi kedaruratan yang mungkin terjadi. Jadi sekali lagi, mari kita sama-sama meningkatkan kewaspadaan. Pengetahuan kita mungkin berbeda satu sama lain, tetapi kalau sudah ada perintah keluar rumah, himbauan untuk evakuasi sementara dari aparat Babinsa, Babin Kamtibmas di lokasi, mari kita sama-sama patuhi. Karena ada satu kondisi, Mbak Marcel, yang kami juga di BNPB selalu sampaikan, bahwa kalau hujan terjadi menerus lebih dari 1-2 jam, jangankan 1 hari, lebih dari 2 jam, kemudian intensitas hujannya mengganggu jarak pandang. Jadi kalau jarak pandang kita pas saat hujan itu kurang dari 100 meter, itu berarti intensitas hujannya tinggi. Nah, kalau ini terjadi lebih dari 2 jam, artinya debit air di hulu itu sudah tinggi. Ini sangat mungkin kemudian dia akan membawa debit air tinggi ini ke bawah. Ini saatnya bagi masyarakat di sepanjang aliran sungai, bahkan sampai jarak 500 hingga 1 kilometer di kiri kanan sungai itu untuk sementara keluar rumah dulu, evakuasi dulu.
Karena kita tidak bisa memprediksi sejauh mana nanti cakupan luapan air itu bisa terjadi. Jadi sekali lagi kalau hujan terjadi lebih dari 2 jam secara berturut-turut, meskipun hujannya hujan ringan, intensitas sedang atau tinggi, perhatikan kondisi debit air dari sungai di sekitar, atau bagi masyarakat di daerah tebing dengan kecuraman lebih dari 30 derajat, itu sebaiknya mengungsi dulu secara mandiri tanpa menunggu harus dihimbau untuk evakuasi. Kita mari membiasakan untuk evakuasi mandiri demi keselamatan keluarga kita masing-masing. Mbak Marcel. Baik, artinya saat ini petugas yang berada di lapangan juga dipastikan sudah siap begitu Pak Aam? Ya, kami sudah berkoordinasi juga jadi dalam rakor kami di semua provinsi yang kita lakukan, kita selalu mengajak serta Kodam, Korem, Kodim, Kapolda, Kapolres, Kapolsek hingga level bawah untuk bisa memastikan kondisi-kondisi potensi kedaruratan yang mungkin terjadi. Karena biasanya untuk bencana hidrometeorologi basah ini bagi kita di masyarakat mungkin hujan deras itu saatnya untuk istirahat ya Mbak Marcel ya, narik selimut, tidur dan seterusnya. Tapi buat mereka-mereka ini mereka akan patroli dan itu sudah kita sepakati supaya bisa benar-benar dipantau kondisi-kondisi atau potensi-potensi dari kedaruratan yang mungkin terjadi, luapan sungai atau debit air melimpas atau potensi longsor itu bisa kita mitigasi atau kita kurangi potensi dampaknya kalau kita bisa mengeluarkan masyarakat dari daerah berpotensi terdampak itu sesegera mungkin. Jadi sekali lagi kepada terdaftar kita warga masyarakat di daerah mungkin daerah sepanjang daerah bantaran sungai, daerah-daerah tebing yang curam, perhatikan selalu kondisi cuaca. 2 jam hujan, keluar rumah dulu untuk sementara, menginap di tempat kerabat dan seterusnya untuk keselamatan kita bersama. Nah, Marcel. Baik. Baik, kita doakan bersama tentunya situasi bencana di Jawa Barat ini dapat segera berangsur membaik dan juga petugas yang berada di lapangan termasuk dari BNPB juga tetap aman dalam bertugas. Terima kasih Pak Abdul Muhari selaku Kapus Datinkom BNPB telah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.